Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah kekuatan dan sumber hikmat bagi kita untuk dapat menjalani hari-hari hidup kita dengan baik, dan kita pun dimampukan untuk melakukan hal yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Sebagaimana hari yang telah kami lewati, hari ini dan bahkan hari-hari kami ke depan, kami percaya Tuhan akan selalu menyertai. Tolonglah kami Bapa untuk selalu bersandar kepadamu dan meletakkan harapan-harapan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena hanya Engkaulah sumber kehidupan, sumber keselamatan kami. Dunia ini hanya sementara, tetapi yang kekal selamanya hanya daripada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau terus belajar di dalam firman-Mu. Karena hanya firman-Mu lah sumber hikmat pengetahuan bagi kami, untuk mengerti menjalani hidup kami dengan baik dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Bapa. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Jumat 29 November 2024, tertulis dalam kitab Yohanes 6 ayat 68. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Gabe dialusi si Simon Petrus maibana, tung tuise mahame lau, ali Tuhan, dihodo hata hanguluan saliling-lilingna. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Simon Petrus kepada Tuhan Yesus ini berangkat dari pertanyaan Yesus yang mengatakan kepada mereka, apakah kalian tidak pergi? Mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena memang banyak murid-murid yang meninggalkan Yesus karena pengajarannya. Mereka mengatakan pengajaran itu sangat berat untuk dilakukan. Tidak ada yang sanggup. Oleh sebab itu, Yesus tahu sungut-sungut di hati mereka, sehingga Yesus menanyakan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memikirkan apa yang menjadi gejolak di dalam hati dan pikiran murid-murid pada waktu itu, ketika mereka diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, ketika mereka dipertunjukkan sesuatu hal yang tidak mungkin atau mustahil menurut logika manusia. Tetapi dengan itu semua, Simon Petrus sangat jelas menjawab Yesus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini adalah suatu kesaksian, pengakuan yang sungguh-sungguh keluar dari hati berdasarkan pengalaman iman hidup bersama-sama dengan Yesus. Saudara, jika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak logika sama sekali, apakah kita juga sanggup mengatakan perkataan-Mu adalah perkataan yang hidup dan kekal? Kehendak-Mu adalah sesuatu kehendak yang benar terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi ancaman, tantangan, maka kita akan mengatakan, kepada siapakah kami akan pergi? Kemana kami akan pergi? Di sini Simon Petrus mau mengatakan bahwasanya hanya Yesus satu-satunya jalan. Hanya Yesus satu-satunya sumber keselamatan dan sumber kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita membuat Yesus satu-satunya sumber keselamatan dan sumber kehidupan yang kekal bagi kita? Atau kita masih fokus dan berorientasi hanya kepada dunia? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konsekuensi mengikuti Yesus adalah
menyangkal diri dan memikul salib. Tetapi ingatlah, ketika kita taat, ketika kita setia memikul salib, dan kita sanggup kuat teguh iman untuk menolak segala keinginan-keinginan daging, percayalah saudara, perjalanan kita akan mudah. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, untuk merasakan kelegaan bersama Tuhan itu tidak mudah. Tetapi yakinlah, ketika kita mau menyangkal diri dan terus taat memikul salib, kekuatan itu akan datang karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Yakinlah saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu mari kita menyaksikan apa yang datang dari Allah, apa yang diberikannya adalah sesuatu yang berharga yang akan menjadi bekal hidup kita di dalam kehidupan yang kekal. Sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lemah, jangan pernah goyah apapun yang terjadi. Di beberapa renungan saya pernah menceritakan kisah hidup seorang yang bertobat, yang percaya kepada Yesus di daerah Assam, India bagian timur. Namanya Nokseng. Nokseng adalah seorang yang percaya kepada Yesus karena menerima Yesus melalui pemberitaan para misionaris yang datang ke daerahnya pada waktu itu. Tentu Nokseng yang hidup di daerah kanibalisme, hidup di daerah yang primitif yang tidak percaya kepada Tuhan, ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Nokseng diancam akan dibunuh dan bukan hanya dia saja, istri dan anaknya juga. Tapi apa yang dikatakan ketika ancaman itu datang hendak membunuh anaknya? I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. No turning back. No turning back. Kuta ingkar. Sekalipun anaknya mati dibunuh, lalu dia diancam lagi kematian istrinya, apa dikatakan? Walau sendiri, ku tetap ikut. Walau sendiri, ku tetap ikut. Dan yang terakhir, jiwanya, nyawanya pun terancam. Tapi apa jawaban Nokseng? Salib di depan, dunia di belakang. Kuta ingkar. Saudara, ini adalah suatu pengakuan dan kesaksian keberanian yang luar biasa dari seorang yang beriman. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap setia mengatakan no turning back? Tidak akan kembali, tidak akan mengingkari Yesus ketika ancaman itu datang? Marilah kita merenungkan dan mengintrospeksi hati kita masing-masing. Bagaimana kita di dalam beriman kepada Allah? Apakah iman kita hanya ikut-ikutan saja? Tradisi warisan yang telah kita terima dari orang tua kita. Tentu hari ini kita belajar dari kesaksian Petrus. Bagaimana ia memperkatakan suatu perkataan yang benar dan berasal dari iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Bahwasanya Yesus Kristus adalah sumber kekekalan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengalami Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga pengalaman kita bersama dengan Yesus membuat kita percaya dan tak pernah goyah. Sehingga seberat apapun tantangan hidup kita, sesulit apapun jalan yang akan kita tempuh, kita akan terus berkata, segala sesuatu yang datang diizinkan Tuhan kepada kita adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Amin. Itu boleh kita baca di dalam kitab Roma 8 ayat 28. Saudara, tak ada seorang pun di antara kita yang tidak mengalami kesulitan dalam hidup. Tapi percayalah, di dalam kesulitan itu Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini melalui firman yang kami dengar. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami untuk tetap percaya kepadamu. Jangan biarkan kami goyah. Jangan biarkan kami lemah tak berdaya. Tetapi biarlah melalui berbagai tantangan dan kesulitan itu, kami tetap kuat dan bahkan mampu bersaksi bahwasanya Engkau adalah sumber kehidupan yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami perserahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menolong dan
memberkati kami, agar apa yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, harapan-harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai dan memberkati kami hari ini dan sampai Maranatha nanti. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.